Pengalaman indah itu terjadi 3 tahun yang lalu, saat suamiku membawa Budi, putra kandungnya, ke rumah kami. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Nadia. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang memiliki 2 putra, Andi yang saat itu berusia 12 tahun dan Eli yang baru 9 tahun. Meski usiaku sudah memasuki kepala 4, aku masih aktif bekerja di kantor perpajakan. Rutinitasku padat, namun aku menikmatinya. Bagiku, bekerja bukan hanya soal penghasilan, tapi juga tentang menjaga semangat hidup. Sementara itu, suamiku, Robi, berusia 55 tahun. Ia bekerja sebagai wakil direktur di salah satu perusahaan garmen di kotaku. Sosoknya tenang, tegas, dan bertanggung jawab. Aku mengenalnya sebagai pria yang jarang banyak bicara, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Robi menikah denganku setelah ia menjadi duda. Dari pernikahan sebelumnya, ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Budi. Usianya saat itu 23 tahun. Selama ini, Budi tinggal bersama ibunya di kota lain. Aku sudah sering mendengar cerita tentang Budi dari Robi, tapi belum pernah benar-benar mengenalnya secara dekat. Hanya sekadar melihat foto lama atau mendengar kabar singkat. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Dia mau tinggal di sini untuk sementara, kata Robi suatu malam dengan nada tenang. Aku sempat terdiam. Tinggal di sini? Tanyaku pelan, memastikan. Iya. Dia baru lulus dan ingin mencari pekerjaan di kota ini. Aku pikir lebih baik dia tinggal bersama kita dulu. Aku mengangguk pelan, mencoba menerima keputusan itu. Tidak ada alasan untuk menolak, tentu saja. Bagaimanapun, dia adalah anak dari suamiku. Artinya, dia juga bagian dari keluargaku sekarang. Namun, jujur saja, ada perasaan canggung yang tak bisa kujelaskan. Hari itu pun tiba. Aku masih ingat jelas saat pertama kali melihatnya berdiri di depan pintu rumah kami. Tinggi, rapi, dan pembawaannya tenang. Wajahnya memiliki garis tegas seperti ayahnya, tapi dengan sorot mata yang lebih hangat. Ini Nadia, kata Robi memperkenalkan. Aku tersenyum, berusaha ramah. Panggil saja aku ibu, ya. Budi tersenyum sopan. Iya, Bu. Senyumnya sederhana, tapi entah kenapa, ada kesan yang sulit kujelaskan. Bukan apa-apa, hanya perasaan bahwa kehadirannya akan membawa perubahan dalam hidup kami. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Budi lebih sering diam dan menjaga jarak. Ia membantu hal-hal kecil di rumah tanpa diminta. Kadang ia mengajak Andi dan Eli bercanda, membuat anak-anakku cepat akrab dengannya. Aku memperhatikannya dari jauh. Sebagai seorang ibu, tentu aku merasa lega melihatnya bisa berbaur dengan adik-adiknya. Tapi di sisi lain, aku juga mulai menyadari sesuatu. Budi bukan lagi anak kecil. Ia sudah menjadi pria dewasa dengan sikap yang matang dan penuh perhatian. Hal-hal kecil yang ia lakukan, seperti membantu membawa belanjaan, menanyakan kabarku sepulang kerja, atau sekadar menyeduh teh tanpa diminta, perlahan membuat suasana rumah terasa berbeda. Suatu sore, saat aku pulang kerja dengan tubuh lelah, ia tiba-tiba berkata, "Ibu capek ya? Saya sudah siapkan air hangat di kamar." Aku terdiam sejenak. Perhatian sederhana itu terasa begitu tulus. "Terima kasih, ya," jawabku pelan. Sejak saat itu, aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai anak tiriku,
tapi sebagai seseorang yang membawa kehangatan baru dalam hidupku yang selama ini terasa datar. Dan tanpa kusadari, dari situlah semuanya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya terasa berbeda, meskipun tidak ada kejadian besar yang benar-benar mencolok. Perubahan itu datang dalam hal-hal kecil yang hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat hatiku terusik. Budi mulai sering berada di rumah. Ia belum mendapatkan pekerjaan tetap, jadi sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah bersama Andi dan Eli. Anehnya, kehadirannya justru membuat rumah terasa lebih hidup. Andi yang biasanya sibuk dengan gadget, kini lebih sering bermain di luar bersama Budi. Eli pun jadi lebih ceria, sering tertawa karena candaan sederhana dari kakak tirinya itu. Aku seharusnya merasa senang. Dan memang, aku senang. Tapi ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam diriku. Suatu malam, ketika Robi pulang larut seperti biasa, aku duduk sendirian di ruang tengah. Lelah setelah seharian bekerja, aku hanya ingin menikmati sedikit ketenangan. Belum tidur, Bu? Suara itu membuatku menoleh. Budi berdiri di ambang pintu dapur, membawa segelas air hangat. Aku tersenyum kecil. Belum. Masih belum ngantuk. Ia berjalan mendekat, lalu meletakkan gelas itu di depanku. Ibu kelihatan capek. Minum dulu ya, biar enakan. Aku menatap gelas itu sejenak. Lagi-lagi, perhatian sederhana. Terima kasih, ucapku pelan. Kami terdiam beberapa saat. Tidak ada percakapan, hanya suasana hening yang entah kenapa terasa nyaman. Ibu kerja terus ya setiap hari? Tanyanya akhirnya. Iya, sudah terbiasa, jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu duduk tidak jauh dariku. Pasti berat ya, ngurus rumah, kerja, terus juga ngurus kami. Aku sedikit terkejut mendengar itu. Jarang ada yang benar-benar menyadari hal-hal seperti itu dalam hidupku. Aku tersenyum tipis. Namanya juga tanggung jawab. Tapi ibu juga butuh istirahat, katanya pelan. Tapi sebagai diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, hal seperti itu semakin sering terjadi. Budi selalu ada di saat-saat aku lelah. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti memberi ruang bagiku untuk bernapas. Berbeda dengan Robi. Suamiku itu tetap sama seperti dulu. Sibuk, fokus pada pekerjaan, dan jarang punya waktu untuk sekadar duduk bersama. Aku tidak menyalahkannya, aku tahu tanggung jawabnya besar. Namun, perbedaan itu mulai terasa semakin jelas. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Aku pulang kerja dalam keadaan basah karena tidak sempat berteduh. Saat masuk rumah, aku sedikit terkejut. Budi sudah berdiri di depan pintu dengan handuk di tangannya. Ibu kehujanannya, katanya cepat. Aku hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan handuk itu padaku. Ayo masuk, nanti sakit. Sikapnya yang sigap membuatku sedikit terdiam. Aku menerima handuk itu, lalu mengeringkan rambutku. Terima kasih. Ibu jangan terlalu dipaksakan kerja terus, katanya lagi. Aku tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam hatiku. Perasaan hangat yang mulai sulit kujelaskan. Malamnya, saat aku duduk di kamar, aku teringat semua perhatian kecil itu. Hal-hal sederhana yang mungkin bagi orang lain biasa saja, tapi bagiku terasa begitu berarti. Aku menarik napas panjang. Aku ini kenapa? Gumamku pelan. Aku sadar, perasaan ini tidak seharusnya muncul.
Aku adalah istrinya Robi. Dan Budi adalah anak tiriku. Namun, semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas aku merasakan perubahan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam hatiku. Dan yang lebih membuatku takut, aku mulai menunggu kehadirannya. Awalnya aku mencoba menyangkal perasaan itu. Aku menganggapnya hanya sebagai rasa nyaman biasa, sesuatu yang wajar karena ada anggota keluarga baru yang peduli dan perhatian. Namun, hari demi hari, perasaan itu justru semakin jelas. Aku mulai menyadari, tanpa sengaja aku sering memperhatikan hal-hal kecil tentang Budi. Cara dia tersenyum, caranya berbicara yang sopan, hingga kebiasaannya yang selalu mendahulukan orang lain. Hal-hal sederhana, tapi terasa begitu dekat di hatiku. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap berangkat kerja, aku melihat Budi sudah lebih dulu berada di ruang makan. "Ibu sarapan dulu ya," katanya sambil menyajikan makanan. Aku terdiam sejenak. Biasanya, aku yang melakukan semua itu. Tapi sekarang, justru aku yang dilayani. "Kamu bangun pagi sekali," kataku mencoba biasa saja. "Iya, sekalian bantu-bantu," jawabnya singkat dengan senyum kecil. Aku duduk di kursi, memperhatikannya tanpa sadar. Ada rasa hangat yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hatiku, ruang yang selama ini mungkin tidak kusadari pernah kosong. "Ibu jangan telat kerja ya," katanya lagi. Aku tersenyum. "Iya." Namun saat itu juga, aku tersadar, aku mulai merasa kehilangan jika ia tidak ada di dekatku. Hari itu di kantor, pikiranku tidak sepenuhnya fokus. Beberapa kali aku terdiam di depan layar komputer, tanpa benar-benar membaca apa yang ada di sana. Bayangan wajah Budi terus muncul tanpa diminta. "Aku ini kenapa?" bisikku dalam hati. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi sia-sia. Sore harinya, saat aku pulang, rumah terasa sedikit berbeda. Andi dan Eli belum pulang dari les, dan yang membuatku aneh, Budi juga tidak terlihat. Aku berjalan ke dapur, lalu ke ruang tengah. Tidak ada siapapun. Entah kenapa, hatiku terasa kosong. Baru beberapa saat, aku duduk di sofa dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Aku tidak menyangka, aku benar-benar mencarinya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Aku refleks menoleh. Budi masuk dengan langkah sedikit terburu, wajahnya tampak lelah. "Ibu sudah pulang," katanya, sedikit terkejut melihatku. Aku mengangguk pelan, tapi tanpa sadar, ada rasa lega yang langsung memenuhi dadaku. "Iya, kamu dari mana?" tanyaku. "Tadi ada urusan sebentar di luar," jawabnya. Aku tidak bertanya lebih jauh. Tapi anehnya, aku merasa ingin tahu lebih banyak, ingin tahu kemana dia pergi, dengan siapa, dan kenapa. Perasaan itu membuatku semakin tidak nyaman dengan diriku sendiri. Malam itu, suasana rumah kembali seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, tidak lagi sama. Saat semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing, aku masih terjaga. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Aku tahu, aku sedang berada di batas yang berbahaya. Perasaan ini tidak seharusnya ada. Namun semakin aku menahannya, semakin kuat ia tumbuh. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Aku sedikit terkejut. "Siapa?" tanyaku. "Budi, Bu." Jantungku berdegup lebih cepat. "Ada apa?" jawabku,
berusaha tenang. Boleh bicara sebentar? Aku terdiam sejenak. Ada perasaan ragu, tapi juga keinginan yang sulit kutolak. Akhirnya, aku berdiri dan membuka pintu. Budi berdiri di depan, menatapku dengan ekspresi yang tidak biasa. Lebih serius, lebih dalam. "Ibu," katanya pelan. Aku menunggu. Akhir-akhir ini, saya merasa ada yang berbeda. Napasku tertahan. "Apa maksud kamu?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Ia menatapku beberapa detik, seolah mencari keberanian. Perasaan saya ke ibu. Dunia seakan berhenti sesaat. Aku tidak bergerak, tidak bicara. Hanya menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Dan di detik itulah aku sadar. Bukan hanya aku yang berubah. Jantungku berdegup begitu cepat, seolah ingin keluar dari dadaku. Kata-kata Budi barusan masih terngiang jelas di telingaku. Perasaan saya ke ibu. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak siap menghadapi kenyataan yang selama ini hanya berani ku pendam sendiri. "Budi, kamu sadar nggak kamu ngomong apa?" Suaraku pelan, berusaha tetap tenang. Ia mengangguk. "Saya sadar, Bu." Jawaban itu justru membuat dadaku semakin sesak. Aku memalingkan wajah, mencoba menenangkan diri. Ini salah. Sangat salah. Tidak seharusnya perasaan seperti ini ada, apalagi di antara kami. "Kamu harus lupain itu," kataku tegas, meski suaraku sedikit bergetar. "Kita ini keluarga." Hening. Beberapa detik terasa begitu panjang. "Tapi saya nggak bisa bohong, Bu," jawabnya pelan. "Saya sudah berusaha biasa saja, tapi setiap hari lihat ibu, perhatian ibu, saya nggak bisa anggap ini sekadar hubungan biasa." Aku menutup mata sejenak. Kata-katanya seperti membuka semua perasaan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Aku juga, hampir saja kalimat itu keluar, tapi segera kutahan. Tidak. Aku tidak boleh. Aku menarik napas panjang, lalu menatapnya kembali. "Budi, dengarkan ibu baik-baik," kataku dengan nada lebih tegas. "Perasaan itu nggak boleh diterusin. Kamu harus jaga diri kamu, dan ibu juga harus jaga diri ibu." Ia terdiam, menatapku dalam-dalam. "Apa ibu nggak merasakan apa-apa?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu seperti menamparku. Aku terdiam. Mulutku ingin menyangkal, tapi hatiku menolak berbohong. Dan justru karena itu, aku harus lebih kuat. "Apapun yang ibu rasakan, itu nggak penting," jawabku akhirnya. "Yang penting, kita tahu ini salah." Suasana menjadi sangat sunyi. Aku bisa melihat jelas perubahan di wajahnya. Ada kekecewaan, tapi juga penerimaan yang perlahan muncul. "Iya, Bu," katanya pelan. Jawaban itu justru membuat hatiku semakin berat. Ia menunduk sejenak, lalu melangkah mundur. "Maaf kalau saya sudah buat ibu nggak nyaman." Aku ingin menghentikannya. Ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. "Budi," panggilku lirih. Ia berhenti, tapi tidak menoleh. "Mulai besok, kita seperti biasa saja ya, Bu," katanya. Aku tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, aku hanya bisa mengangguk pelan, meskipun ia tidak melihatnya. Ia pun pergi. Pintu tertutup perlahan,
meninggalkan aku sendiri di dalam kamar dengan perasaan yang kacau. Aku duduk di tepi tempat tidur, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku sudah mencoba melakukan yang benar. Aku sudah berusaha menjaga batas. Tapi kenapa? Rasanya justru seperti kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Malam itu terasa sangat panjang. Dan sejak percakapan itu, segalanya tidak pernah benar-benar sama lagi. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang penuh keheningan yang canggung. Bukan karena ada pertengkaran, tapi karena ada perasaan yang sama-sama kami pendam dan sama-sama kami hindari. Budi benar-benar menepati ucapannya. Ia bersikap seperti biasa, bahkan terlalu biasa. Ia tetap membantu di rumah, tetap ramah pada Andi dan Eli, tapi tidak lagi banyak berbicara denganku. Tidak ada lagi perhatian kecil seperti sebelumnya. Tidak ada lagi percakapan ringan di malam hari. Dan anehnya, justru itu yang paling menyakitkan. Aku mencoba kuat. Aku berpura-pura semuanya baik-baik saja. Menjalani rutinitas seperti biasa, bangun pagi, bekerja, mengurus rumah, tersenyum di depan keluarga. Tapi di dalam hati, ada kekosongan yang semakin hari semakin terasa. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya. Tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih lelah lagi. Saat masuk rumah, aku melihat Budi sedang duduk sendirian di ruang tengah. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. Tidak ada kata-kata. Hanya jarak yang terasa begitu jauh, padahal kami berada di ruangan yang sama. Sudah pulang, Bu? Katanya akhirnya, dengan nada formal yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi lidahku terasa keluh. Ia pun berdiri, seolah memberi jalan agar aku lewat. Dan saat aku berjalan melewatinya, ada perasaan yang tiba-tiba menahan langkahku. Budi. Ia berhenti. Aku berbalik, menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku melihat matanya lagi. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang belum hilang. Kamu, kenapa jadi seperti ini? Tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis, tapi terasa dipaksakan. Seperti apa, Bu? Jauh, jawabku jujur. Hening. Ia menunduk sejenak, lalu menarik napas panjang. Bukannya ini yang ibu mau, katanya pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Aku terdiam. Ibu bilang kita harus jaga diri, ya saya coba lakukan itu, lanjutnya. Aku tidak bisa langsung menjawab. Karena yang ia lakukan memang benar. Tapi kenapa? Rasanya justru membuatku semakin kehilangan? Aku berhenti, bingung dengan perasaanku sendiri. Ia menatapku, menunggu. Aku nggak bilang kamu harus berubah sejauh ini, kataku akhirnya. Ia tersenyum kecil. Kalau saya tetap seperti dulu. Saya takut nggak bisa jaga perasaan saya, Bu. Kata-katanya begitu jujur, dan itu membuat hatiku semakin rapuh. Aku menunduk. Jadi, kamu pilih menjauh? Tanyaku lirih. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan. Kalau itu satu-satunya cara supaya semuanya tetap baik, iya. Aku menggigit bibirku pelan, menahan emosi yang mulai naik. Tapi kamu nggak tahu, itu justru bikin aku berhenti lagi. Ia mendekat satu langkah.
Membuat apa, Bu? Aku mengangkat wajahku, menatapnya. Dan tanpa sadar, semua pertahanan yang selama ini kubangun runtuh begitu saja. Membuat aku kehilangan kamu. Suasana langsung hening. Aku sendiri terkejut dengan kata-kataku. Aku akhirnya mengakuinya. Budi menatapku dalam, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Ibu. Aku menggeleng pelan, air mataku mulai jatuh. Aku sudah berusaha, tapi aku nggak sekuat yang aku kira. Semua yang selama ini ku pendam, akhirnya keluar. Aku tahu ini salah. Aku tahu kita nggak boleh seperti ini, suaraku bergetar. Tapi perasaan itu tetap ada, dan aku nggak bisa bohong lagi. Budi terdiam. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas kami yang terdengar di tengah keheningan. Dan di titik itu, batas yang selama ini kami jaga mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku menatap Budi dengan mata yang masih basah. Perasaan yang selama ini kupendam akhirnya terucap, dan sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Namun justru disitulah, kenyataan mulai terasa semakin berat. Budi tidak langsung mendekat. Ia tetap berdiri di tempatnya, menatapku dengan tatapan yang berbeda, bukan hanya penuh perasaan, tapi juga penuh pertimbangan. Ibu, suaranya pelan, tapi kali ini terdengar lebih tegas. Aku terdiam, menunggu. Kita sudah sampai di titik ini. Tapi bukan berarti kita harus lanjutnya. Aku sedikit tersentak. Kata-katanya, seperti menarikku kembali ke kenyataan yang sempat kulupakan. Apa maksud kamu? Tanyaku lirih. Ia menarik napas panjang. Saya juga punya perasaan yang sama, dan itu nggak pernah berubah, katanya jujur. Tapi, kalau kita teruskan, kita akan merusak semuanya. Air mataku kembali jatuh. Aku tahu, ia benar. Kita punya keluarga, Bu, lanjutnya. Ada ayah, ada Andi dan Eli, mereka semua percaya sama kita. Aku menunduk. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, tapi juga menyadarkanku. Selama ini aku terlalu larut dalam perasaan sendiri, sampai hampir melupakan semua yang sudah aku bangun. Terus, kita harus bagaimana? Tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis, tapi kali ini bukan senyum sedih, melainkan senyum yang penuh keikhlasan. Kita simpan perasaan ini sebagai sesuatu yang pernah ada, jawabnya. Nggak perlu dihapus, tapi juga nggak perlu diteruskan. Aku menutup mata, mencoba menerima kenyataan itu. Sakit, tentu saja. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kelegaan yang perlahan muncul. Kelegaan karena kami tidak memilih jalan yang salah. Budi melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Terima kasih, sudah jujur, katanya. Aku mengangguk pelan. Terima kasih juga, sudah mengingatkan aku, jawabku dengan suara bergetar. Malam itu menjadi titik balik bagi kami. Bukan akhir yang bahagia seperti dalam cerita-cerita indah. Tapi juga bukan akhir yang menghancurkan. Melainkan akhir yang dewasa. Beberapa bulan setelah itu, Budi akhirnya mendapatkan pekerjaan di luar kota. Hari kepergiannya terasa begitu berat. Andi dan Eli terlihat sedih, sementara Robi tampak bangga melihat anaknya mulai mandiri. Dan aku hanya bisa tersenyum, menyembunyikan perasaan yang tak bisa lagi kuungkapkan. Ibu jaga diri ya, katanya sebelum pergi. Aku mengangguk. Kamu juga. Kami saling menatap sejenak.
Tidak ada kata-kata berlebihan. Tidak ada janji. Hanya sebuah pemahaman bahwa apa yang pernah ada di antara kami akan tetap tinggal di hati tanpa harus dimiliki. Mobil itu pun perlahan menjauh. Aku berdiri diam di depan rumah, menatap kepergiannya hingga tak terlihat lagi. Angin sore berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan arti dari sebuah hadiah spesial. Bukan sesuatu yang bisa dimiliki, melainkan sesuatu yang mengajarkan arti keikhlasan, batasan, dan kedewasaan. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Kembali menjadi diriku yang seharusnya.